warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Syahla Lestari. Di video kali ini saya akan membahas penerapan strukturalisme genetik pada karya sastra. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiologi Rumania Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden God, A Study of Tragic Fiction in the Penses of Pascal and the Tragedies of Racine, dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali pada tahun 1956. Strukturalisme genetik pada prinsipnya adalah teori sastra yang berkeyakinan bahwa karya sastra tidak semata-mata merupakan suatu yang statis dan lahir secara sendirinya, melainkan merupakan hasil strukturasi struktur kategori pikiran subjek penciptanya atau subjek kolektif tertentu yang terbangun akibat interaksi antar subjek itu dengan situasi sosial dan ekonomi tertentu. Strukturalisme genetik menurut Endaswara adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Sedangkan menurut Goldman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karena sastra yang bersangkutan. Menurut Ratna, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Secara ringkas berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Definisi lain dikemukakan oleh Roshidi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Pada prinsipnya, teori ini menganggap karya sastra tidak hanya struktur yang statis dan lahir dengan sendirinya, tetapi juga merupakan hasil strukturasi pemikiran subjek penciptanya yang timbul akibat interaksi antara subjek dengan situasi sosial tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strukturalisme genetik ini merupakan metode penelitian yang memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang berada di luar karya sastra. Menurut Lucien Goldman, struktur mewakili pandangan dunia penulis tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai wakil golongan masyarakatnya. Menurut Lucien Goldman, hubungan antara sastra dan masyarakat dapat diteliti dengan dua cara. Yang pertama, hal-hal yang diteliti adalah faktor di luar teks itu sendiri, dan yang kedua, hubungan antara aspek sastra dan suasana masyarakat, sejauh mana sistem masyarakat dan perubahannya tercermin di dalam sastra. Penerapan karya sastra kali ini akan diterapkan dalam novel berjudul Dia Adalah Kakakku karya Terelie. Terelie merupakan nama pena dari seorang novelis Indonesia yang diambil dari bahasa India dengan arti untukmu. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan telah menghasilkan 14 buah novel. Salah satunya adalah novel Dia Kakakku. Profesinya sekarang sebagai penulis dan sebagai pemateri dalam forum diskusi. Berkat dari kerja kerasnya, ia berhasil membuat novel sampai ke pasaran internasional. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai novelis terbaik Indonesia. Novelnya ada yang sampai ke mancanegara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya-karyanya yang telah dipublikasikan antara lain berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Mimpi-mimpi si Patah Hati, Cintaku Antara Senja Bersama Rosi, Dia Adalah Kakakku, dan Eliana serial Anak-anak Mama. Semua karya-karyanya itu mendapatkan tanggapan positif dari setiap pembaca. Keadaan sosial budaya dan pengaruhnya terhadap karya sastra itu diciptakan Terelie, pria kelahiran 21 Mei 1979 ini. Merupakan salah satu penulis produktif Indonesia dengan lebih dari 10 karya yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2005. Lahir dan tumbuh di pedalaman Sumatera tidak menjadikan sosok ini menjadi sosok yang berpola pikir sempit. Unsur intrinsik pada novel Dia Adalah Kakakku. Yang pertama, tema. Tema dalam novel Dia Adalah Kakakku yaitu tentang Laisa yang menceritakan mengenai masalah keluarganya yang ditinggal di perkampungan Lembaya. Seorang kakak yang bertanggung jawab menyekolahkan adik-adiknya hingga menjadi seorang yang sukses, walaupun dia seorang kakak yang memiliki fisik buruk rupa yang banyak tidak disukai oleh warga sekitar. Karena fisiknya, dia tetap mengajarkan adik-adiknya untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil walaupun adiknya nakal dan sering melawan kepadanya. Seperti kutipan berikut ini, Laisa menelan ludah, matanya tiba-tiba berair.
Ya Allah, aku mohon, jangan pernah buat aku menangis di depan adik-adikku. Jangan pernah, itu akan membuat mereka kehilangan teladan. Laisa meremas pahanya sekencang-kencang dan berusaha mengalihkan rasa sakit di hati ke rasa sakit di ketubuhnya. Dari kutipan di atas, tema dari cerita ini adalah tentang kasih sayang dari seorang kakak untuk adik-adiknya. Petikan yang terdapat dalam cerita ini menceritakan Laisa sebagai kakak yang berusaha memberikan teladan. Oleh karena itu, derita apapun yang dihadapinya, ia pantang mengeluarkan air mata. Yang kedua ada alur. Dari kutipan novel Dia Adalah Kakakku memiliki tahapan alur. Yang pertama, tahap penyituasian. Yang kedua, tahap pemunculan. Yang ketiga, tahap konflik. Yang keempat, konflik menurun. Dan tahap kelima, tahap penyelesaian. Yang ketiga ada latar. Meski sudah sepuh, suara Wak Burhan yang tanpa speaker dari surau terdengar menggema di perkampungan Lembah Lahambai. Pesawat Airbus 3320 milik maskapai penerbangan Italia itu melesat membelah di pesisir Eropa. Dari kutipan tersebut, latar tempatnya di Lembah Lahambai. Wak Burhan memanggil semua penduduk kampung untuk mengadakan pertemuan rutin tahunan, membicarakan soal panen ladang-ladang mereka, perbaikan jalan bebatuan. Latar waktu pesawat Airbus 3320 milik maskapai penerbangan Italia itu melesat membelah pesisir Eropa, malam hari pukul 19.30 waktu setempat. Dari kutipan tersebut, latar waktunya adalah menunjukkan malam hari 19.30 waktu setempat. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Pada novel ini, tokoh dalam cerita cenderung memiliki sifat baik atau berperan sebagai tokoh protagonis, seperti Laisa, Dalimunte, Mamak Lainuri, Wak Burhan, Cihuy, dan lainnya. Yang kelima ada sudut pandang. Dalimunte mengusap wajahnya sekali, terdiam. Bukan karena gurauan Ikanuri soal penelitiannya, Wibisana dan Ikanuri berdua memang sejak kecil kompak sudah suka mengganggu penelitiannya, menjemunyikan alat-alat Dalimunte, terdiam karena memikirkan sesuatu. Cemas. Dari kutipan di atas, sudut pandang yang digunakan pada novel Dia Adalah Kakakku, karya Terelie, adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang menggunakan kata dia dan menyebutkan nama dalam ceritanya. Nama yang ada dalam cerita yaitu Dalimunte dan Ikanuri. Yang keenam, gaya bahasa. Ikanuri menarik travel binder tidak banyak cakap menyerahkan dokumen perjalanan. Meski tadi sebenarnya di pintu gerbang stasiun juga sudah diperlihatkan kepada petugas imigrasi. Dari kutipan di atas dapat diketahui gaya bahasa yang digunakan adalah metamonia, karena memakai kata yang punya berkaitan dengan sebuah merek dagang yaitu travel binder. Yang ketujuh ada amanat. Dari kutipan kisah di atas mengajarkan kita untuk berjuang keras, sabar, pantang menyerah, dan bertanggung jawab seperti Laisa yang sekuat tenaga membesarkan keempat adiknya bersama Mamak Lainuri. Belajarlah dengan giat agar mendapat membuah masa depan. Yang terakhir ada unsur estrinsik pada novel Dia Adalah Kakakku. Yang pertama, menurut Maria Jewantah dalam Nurgiantoro, moral adalah sesuatu yang bersangkutan dengan keterampilan dalam menentukan benar atau salah, serta baik atau buruknya sebuah perilaku pada diri seseorang. Contoh kutipan pada novel, "Kau bukan kakak kami, kenapa pula kami harus patuh?" Berdasarkan kutipan di atas, nilai moral dalam novel ini adalah kedua adik Kak Laisa, yaitu Wibisana dan Ikanuri, yaitu tidak sopan dengan kakaknya serta membentak kakaknya dengan bahasa kasar dan tidak sopan. Namun walaupun pada akhirnya mereka sadar apa yang telah mereka perbuat adalah sebuah perbuatan yang tercela. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial adalah seperangkat perilaku yang dapat berfungsi sebagai pedoman hidup manusia di masyarakat. Ada beberapa fungsi umum nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan patokan sosial pribadi, grup maupun kelompok. Yang kedua, nilai sosial sebagai pengarah pada cara berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, nilai sosial sebagai manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. Yang keempat, nilai sosial juga berfungsi sebagai pengawasan sosial mendorong, menuntun, bahkan menekan manusia untuk berbuat baik. Yang kelima, nilai sosial berfungsi sebagai sikap solidaritas di kalangan masyarakat. Pada novel terdapat kutipan berikut, "Kita bisa melakukannya. Apa susahnya membuat kincir-kincir itu? Jika Dalimunte bisa membuat dulu dengan bambu seadanya, kita bisa membuatnya yang lebih bagus dan lebih kokoh." Dari kutipan di atas, dapat diambil nilai sosialnya saat Kak Laisa bela Dalimunte dari masyarakat. Ia mendukung ide dari Dalimunte untuk membuat kincir air dan membuat yang lebih bagus. Kak Laisa meyakinkan masyarakat supaya mereka bisa membuat kincir air itu. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan sesuatu hal yang dipandang dan diakui berharga oleh sekelompok masyarakat. Nilai budaya sering digambarkan dengan kehidupan alam yang sakral dan memiliki aturan atas kebiasaan yang dipandang sebagai pandangan hidup. Budaya berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat yang terus dijaga kelestariannya. Seperti pada kutipan, "Aku tidak akan menikah sebelum kakak menikah." Kutipan di atas dinilai sebagai
Budaya yang diterapkan pada salah satu kepercayaan bahwa sebagai adik tidak boleh melangkahi kakaknya menikah. Delimunte tidak mau menikah karena kakaknya belum menikah. Yang terakhir ada nilai agama atau religius. Yang terdapat dalam novel Dia Adalah Kakakku adalah mengajarkan kita harus berbuat baik kepada seseorang dan terus berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah Dia berikan dan Dia takdirkan kepada kita. Hal ini terdapat pada kutipan, "Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Terima kasih ya Allah. Laih sungguh ikhlas dengan segala keterbatasan ini, dengan segala takdirmu, karena kau menggantinya dengan adik-adik yang baik." Dari kutipan di atas, Kak Laisa merupakan seseorang yang mewujudkan syukur terhadap Allah, dan ia bersyukur di saat sisa hidupnya ia melihat adik-adiknya menikah.